adil terhadap semua jenis kelamin, termasuk pria dan wanita. Yang dimana kesetaraan gender ini berusaha untuk menghapuskan diskriminasi dan berdasarkan jenis kelamin, serta memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan akses terhadap layanan kesehatan. Mungkin kesetaraan gender dalam kondisi perempuan dan laki-laki ini memiliki status yang memiliki kondisi yang mewujudkan secara penuh dan hak asasi dan potensinya dalam pembangunan segala bidang kehidupan. Di sini juga mungkin ada pentingnya dalam kesetaraan gender dalam kepemimpinan di dalam organisasi itu sendiri, yang dimana itu harus ada keterlibatan beragam gender dalam kepemimpinan dapat membawa perspektif yang lebih luas yang pada gilirannya dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan inklusif. Dan juga ada pengembangan keterampilan yang dimana semua mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan dia itu memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan baik komunikasi maupun di dalam organisasi itu sendiri. Dan juga ada keadilan dan kesetaraan yang dimana itu dia memberikan kesempatan yang sama kepada semua gender, bagian dari prinsip keadilan dan kesetaraan yang harus kita terapkan di lingkungan akademis kita. Mungkin hanya itu saja. Di sini kita mungkin pernah lihat, mungkin dari saya sendiri, di sini kita pernah lihat yang dimana cenderung itu bahwa laki-laki itu lebih cenderung memimpin daripada perempuan, yang dimana perempuan itu menjadi wakil. Mungkin sebagai perempuan itu mengambil bagian ke sekretaris, bukan pada langsung ke atasnya. Mungkin tanggapan dari teman-teman anggota Ormawa itu seperti apa tanggapannya? Faktor penyebab apa yang menjadi pemicu hanya orang laki-laki saja dan banyak benar dari saya. Tentang dalam kepemimpinan kenapa selalu banyak laki-laki. Dari pengetahuan saya sih di dalam kepemimpinan itu lebih tepat kepada lelaki, bukan lelaki dibawakan perempuan, karena perempuan setidaknya karena lelaki itu lebih berperan sebagai ketua atau sebagai atasan begitu. Kalau perempuan kan kita mengetahui bukan menilai jiwa lemahnya, tetapi jiwa semangatnya memang dari perempuan yang menyemangati seorang laki-laki. Mungkin dari saya Bisa sampaikan di mana masyarakat itu berperan dalam kepemimpinan lebih sering dipegang laki-laki. Namun semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa kedua jenis kelamin dapat memimpin dengan baik dan ada upaya untuk mengubah keadaan ini. Kalau dari saya yang sebelumnya saya pernah pelajari itu memang pada masa sejarah dulu, pada masa komunal, itu pada masa peralihan itu tuh memang pada masa itu dulu perempuan itu pada masa jadi kayak perempuan itu kan dulu itu memang perempuan itu pada masa sejarah saya jelaskan, jadi memang dia itu cenderung itu digalang. Jadi cowok atau laki-laki itu sering mencari di luar makanan seperti itu. Jadi ceritanya itu kayak pada masa jadi intinya itu dari zaman sejarah itu sudah membentuk bahwa dulu itu yang mencari makanan
cari hewan-hewan yang dulu buas itu laki-laki yang di depan kayak gitu. Jadi cewek itu kayak di gua menunggu dari makanan itu. Jadi memang pembentukan itu tuh saya rasa itu udah pada masa sejarah dulu, sehingga pada sekarang itu menjadi kebudayaan atau menjadi penerusan sampai saat ini kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Kalau dari saya sih kan sedikit tambahan dari aku. Kalau yang saya lihat ini karena budaya kita itu sih kan perhatian tinggi, yang apa laki-laki juga. Iya betul. Nah akhirnya itu ke bawah gitu, dianggap kayak laki-laki. Tapi izin menanggapi, tetapi menurut saya kalau mau disederajatkan, perempuan juga bisa disederajatkan. Perempuan juga bisa. Bukan berarti perempuan itu hanya urus, orang bilang kalau bilang bahannya masuk di dapur, kan? Tapi kita perempuan juga bisa berpendidikan, bisa membuktikan bahwa perempuan itu bisa berprestasi, bukan hanya saja makan di dapur. Maunya kan bukan kami menurunkan derajatnya laki-laki, maunya kan laki-laki bekerja, tapi perempuan juga bisa bekerja. Orang di luar sana banyak yang berusaha, walaupun mereka itu perempuan yang tidak baik-baik saja, tapi mereka bisa memenuhi kebutuhannya mereka. Apapun yang mereka lakukan pasti mereka bisa memenuhinya. Jadi kalau bilang perempuan itu kalau masih nomor 2 kan mungkin saya tidak setuju. Perempuan juga bisa menjadi pemimpin, bukan laki-laki saja. Mungkin untuk menangani hal tersebut bisa kita buat strategi. Di sini ada beberapa strategi yang saya ingin baca, yaitu kita satu yaitu pendidikan dan kesadaran. Sekarang kita mulai yaitu mempelajari tentang isu keadilan gender dan berbagai pengetahuan dalam organisasi-organisasi dengan tujuan dalam organisasi-organisasi tersebut memahami tentang kesetaraan gender. Dan yang kedua yaitu mendorong diskusi terbuka, misalnya kayak sekarang melakukan diskusi dengan tujuan dapat menciptakan keadilan gender di sekolah, universitas atau komunitas-komunitas lainnya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu menyuarakan isu-isu gender di media sosial. Sekarang kan sudah era digital, kan bisa dibuat kita membuat kayak sejenis poster, terus bisa diupload di media sosial dengan tujuannya itu mahasiswa atau komunitas lain itu mengetahui tentang kesetaraan gender. Tidak hanya mahasiswa saja, tetapi juga masyarakat juga paham tentang kesetaraan gender. Mungkin dari tanggapan saya upaya untuk mengatasi hal tersebut. Ada tambahan dari Ada dampak dari kepemimpinan itu seperti apa yang biasa diikuti dalam setiap organisasi. Mungkin mereka pernah mengalami itu. Bisa diseringkan, bisa diceritakan Dalam sebuah pengalaman organisasi dia dia terjadi kesetaraan gender gitu, seperti apa gitu. Pernah mengalami pengalaman maksudnya walaupun di organisasi maupun di luar mungkin dia secara langsung lah dampak kesetaraan gender itu dampak apa dari yang terjadi kesetaraan gender mungkin aja. Kakak di sini bisa menceritakan sedikit pengalaman. Kalau dampak itu dalam normal kadang ada sih dalam kadang tidak konsisten sama kepemimpinan, kayak dari contohnya ketua, dari sekretaris, wakil, bendahara dalam melaksanakan organisasi itu kita tidak menimpa tempat pimpinan harus sama tempat melaksanakan kegiatan harus sama jalan, jangan cuma percaya satu orang yang jalan yang lain tinggal. Dan kami pernah mengalami kayak begitu pas kami ada membuka turnamen kemarin, ketuanya hilang, cuma dari bendahara, sekretaris, wakil yang ada, dan itu dampak-dampak yang tidak kayak begitu, kayak tidak sesuai kalau menjadi kepemimpinan. Begitu. Kalau dari saya, kalau yang saya lihat itu memang masih banyak kayak gitu, masih kayak membedakan gitu, itu masih
nggak bisa jadi pemimpin. Sekarang tuh masih kayak gitu karena waktu itu pernah ada pemilihan ketua KPS kalau nggak salah, yang saya iming-iming itu dengar ada juga yang perempuan untuk mengikut menjadi ketua juga. Cuman mungkin nggak terpilih karena di situ cowok yang terpilih, karena mungkin mereka melihat dari apa ya, mungkin dari kepimpinannya atau bisanya seperti apa, karena mereka selalu merendahkan perempuan bahwasanya itu mereka nggak akan bisa menjadi memimpin atau merangkul teman-teman yang lain kayak gitu. Dan pernah juga mungkin saya juga pernah mengalaminya, itu juga apa ya, selalu dipandangkan di sebelah mata gitu ya, karena satu kesalahan kita aja itu menjadi faktor yang menurut mereka itu tidak akan bisa diteruskan kayak gitu. Jadi itu menjadi apa ya, menjadi sangat pengaruh ya untuk kita ke depannya kayak gitu sih. Karena itu menurut saya bentuk-bentuk seperti itu memang dari masa sejarah dulu. Kalau kita bilang balik lagi, sejarah itu yang membentuk itu, sehingga kita itu yang memikirkan bahwa cowok aja gitu yang menjadi, misalnya sekarang kayak jadi kepala keluarga gitu kan harus cowok. Sebenarnya cewek juga bisa, cuma karena pembentukan itu dia terjadi pada masa dulu, pada masa komunal kayak gitu, yang memang cewek ya harus di luar dan cowok itu harus keluar dan mencari makanan gitu, seperti itu. Itu dari saya. Mungkin menanggapi tentang dalam kepemimpinan yang sepertinya kita ini kalau memilih pimpinan antara dua pihak, contohnya ada laki-laki yang mencalonkan diri dan ada perempuan yang mencalonkan diri. Dalam pemilihan itu kebanyakan kita banyak ego. Kalau perempuan yang pegang, kita kayak laki-laki tidak mempunyai harga diri. Bisa kita laki-laki lepas perempuan yang pegang. Tapi kadang gengsi yang ada. Jadi selama saya mengikuti dalam kan begitu prinsipnya. Perempuan yang menjadi pemimpin, kita sebagai laki-laki seperti apa? Tidak pasti semuanya perempuan yang atur. Tidak bisa kita laki-laki. Maka kita cuman memang sih perempuan bisa, tapi cuma dari dua belah pihak itu mempertahankan ego. Kayak tidak mau begitu lepas dari pemimpin, maunya harus perempuan, maunya harus laki-laki, tidak mau jadi perempuan dari pemimpin. Kalau sih penglihatan saya, kalau memang mau jadi pimpinan itu kebanyakan lebih bagus ke perempuan, karena perempuan itu lebih kayak tidak main-main dalam mengurus organisasi. Kalau laki-laki cuma ada yang kadang cuma senang jadi ketua, habis itu sudah jadi ketua, lepas tanggung jawab. Habis lepas tanggung jawab tidak mau ada pertemuan, masih tunggu. Kadang perempuan yang kasih, kami dulu pernah mengalami, tunggu kalau ada pertemuan begitu, tunggu perempuan yang kasih informasi. Kita ini ada kegiatan ini, kita harus pertemuan. Baru ini ketuanya baru bereaksi, kasih tahu di sekretaris. Kalau lebih tepatnya kalau saya sih dalam berorganisasi itu, kalau menjadi pemimpin lebih bagus perempuan yang menjadi pemimpin. Karena kenapa? Orang lebih fokus ke dalam organisasinya, tidak ada sifatnya kayak malas-malas. Kalau laki-laki kebanyakan malas-malas, apalagi dalam organisasi sudah ada sentimen dengan teman-teman dalam organisasi, tidak akan melaksanakan kegiatan. Mungkin bagaimana tanggapan dari kawan-kawan anggota Ormawa tentang kepemimpinan itu tersendiri, yang dimana ya yang tadi kita bahas, tanggapan menjadi yang ketuanya, yang saudara-saudara lihat dan ketahui. Ini kan begini, yang kita sekarang itu kan banyak laki-laki yang memimpin kan, dimana laki-laki itu mereka itu tidak konsisten dalam waktu yang saya menanggapi lagi. Laki-laki itu tidak konsisten dengan waktu. Mereka itu sudah mengeluarkan agenda ketemunya kapan, tapi mereka itu tidak konsisten, datangnya itu seenaknya, mau terserah mereka lah. Tanggapan itu seperti apa?
laki-laki kebanyakan kalau kita di luar kita yang sampai pertama tunggu dulu adik-adik, apalagi kalau sudah senior tunggu dulu adik-adik yang datang duluan, masa kita senior yang duluan. Cuma itu aja tanggapan singkat. Kebanyakan ego ada di gengsi kalau kita duluan masa adik-adik masih di belakang. Sebenarnya tidak sih, lebih bagus kita senior yang duluan, kita tunjukkan teladan kepada adik-adik. Kalau pilih itu salah. Saja teman-teman saya yang teman-teman yang lain masih ada pendapat yang berbeda. Bisa disimpulkan kan tadi bahwa kesetaraan gender di Indonesia kan sudah dari zaman dulu sejarahnya gitu ya, sudah menjadi kebiasaan dari dunia dan yang laki-laki keluar dengan perempuan cenderung di dalam. Mungkin dari kesimpulannya kita mengupayakan agar tidak kesetaraan gender ini bisa dilaksanakan. Sudah yang saya jelaskan tadi, mungkin kita harus menyadarkan masyarakat pentingnya kesetaraan